H-11 menuju Piala Dunia U17, skuad mulai berdatangan, tapi bahkan skuad Indonesia belum diumumkan. Selamat datang pemirsa di YouTube Nalar TV di program Tiki Taka bersama saya Reza Pradita dan juga Bung Tommy Uri. Apa kabar Bung? Sehat. Ya ini semakin dekat kita menuju Piala Dunia U17, tapi tampaknya persiapan kita pun belum benar-benar matang karena kalau kita lihat memang Indonesia walaupun sebagai tuan rumah ini justru belum mengumumkan skuad. Mungkin memang karena masih menunggu ya proses dari yang naturalisasi ataupun proses diaspora. Karena memang untuk Amar Berkic dan Welber ini berdasarkan kabar terbaru memang sudah aman. Tetapi Choyun Damanik, Bung Toel, ini ternyata harus dinaturalisasi dan memang waktunya tidak akan cukup. Jadi situasinya memang ibu dari Choyun Damanik sudah memiliki paspor Swiss, tetapi masih memiliki paspor Indonesia yang expire. Memang secara administrasi sebenarnya nggak boleh ya. Harusnya kalau memang mendapatkan paspor Swiss, paspor Indonesia harus diberikan ke KBRI, kemudian memberikan laporan. Tapi memang masih dipegang, expire. Satu-satunya kemungkinan Choyun Damanik memperkuat Indonesia adalah ibunya melepas paspor Swiss, kemudian memperpanjang paspor Indonesia, dan ini akan kemudian berefek panjang ya, karena pekerjaannya di Swiss pun akan terancam. Jadi ini bagaimana Bung Toel sebenarnya? Karena Choyun Damanik menurut Bima Sakti adalah pemain yang bagus, dibutuhkan oleh tim, tapi kok jadi seperti sistem kebut semalam untuk mendapatkan Choyun Damanik? Ya, saya pikir memang ada persoalan administrasi lah ya. Saya dengar memang dari teman-teman yang berkecimpung atau mengurusi soal itu sejak Juli pun memang sudah dideteksi bahwa ada kemungkinan persoalan itu. Karena tadi orang tua sudah melepas. Sudah tidak ada paspor Indonesia. Jadi persoalannya nggak jadi mudah, nggak jadi praktis. Jadi saya pikir memang di situasi yang mepet sepertinya Choyun Damanik akan sulit memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Ya, tapi ini seberapa kemudian berpengaruhnya Bung Toel? Apakah cukup kemudian signifikan pengaruhnya kepada tim? Karena kan Choyun Damanik juga kalau kita lihat berbaur dengan baik ya dengan timnas U17. Dan kemudian apakah setelah Choyun Damanik memang tidak bisa memperkuat Indonesia di Piala Dunia U17? Apakah prosesnya ini harus diteruskan setelah ini? Ya, timnas U17 di level seperti itu, apakah kita harus melihat pemain seperti katakanlah superstar, misalnya seperti Neymar di usia 17 gitu, atau ada bintang Turki yang U17 yang juga direkrut Madrid gitu kan? Di Madrid sendiri kan belum dimunculin kan? Jadi saya pikir di level ini memang tidak ada satu superstar yang sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi tim. Saya pikir enggak. Bahwa itu salah satu opsi, salah satu disposal yang Indonesia punya, iya. Tapi bahwa ada persoalan itu juga harus dihadapi oleh timnas Indonesia. Jadi saya pikir dengan waktu sisa yang dekat hitungan hari, ya Indonesia harus berpikir yang paling realistis dari opsi yang ada aja. Ya tapi memang kalau Choyun Damanik nggak bisa, Amar Berkic sudah pasti bisa ya. Karena memang dia sudah mengantongi paspor Indonesia karena orang tuanya masih mengantongi paspor Indonesia. Dan kemudian mendapatkan paspor kewarganegaraan terbatas. Dan memang Amar Berkic belum bergabung, tapi kemarin ketika dia tampil di Bundesliga U17 bersama dengan Hoffenheim, walaupun turun dari bangku cadangan juga bisa mencetak gol bagi timnya. Artinya ini kan ada tambahan di posisi sayap. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya kemarin salah satu evaluasi terbesar dari timnas U17 adalah lini depan, Bung Toel. Apakah memang dengan masuknya Amar Berkic, kemudian juga Arkan Kakak yang semakin matang, ini bisa membuat Indonesia membutuhkan lini depan yang kemudian kemarin sempat dikritik, sekarang akan lebih baik di Piala Dunia U17? Amar Berkic saya pikir tinggal menunggu apakah dia masuk dalam 21 pemain yang ditetapkan Bima Sakti atau tidak. Sesederhana itu, saya pikir dia sudah menjalani sebuah ikut TC, jadi sudah ada penilaian dari pelatih. Nah, apakah besok penentuannya kan akan ditetapkan di Surabaya kan? Hari Minggu malam kemarin masih sempat uji coba, lalu akan ke Surabaya dan di Surabaya akan ditetapkan 21 pemain. Tentunya berdasarkan keputusan dari pelatih. Nanti PSSI yang mengumumkan kan begitu. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah Amar Berkic akan masuk apa tidak dalam skuad 21 pemain yang memperkuat Indonesia di Piala Dunia U17. Ya, dan memang kalau tadi Bung sempat membahas uji coba ya, Indonesia kemarin sudah beruji coba menghadapi Torpedo Moskow, tim asal Rusia. Kemudian juga nanti di Surabaya akan ada satu lagi uji coba menghadapi klub lokal Surabaya. Tetapi memang yang kemudian sempat menimbulkan pertanyaan Bung Toel. Indonesia sempat diajak uji coba oleh Kanada dan juga Meksiko yang memang sudah datang ke Indonesia. Tetapi kemudian ditolak dengan rekomendasi dari Frank Vormuth. Katanya memang ini bukan periode untuk kemudian mendapatkan uji coba di level yang tinggi. Kalau Bung Toel sendiri apakah memang setuju dengan periodisasi dari Frank Vormuth? Ya, jadi kalau hanya tinggal 2 minggu dari turnamen itu sudah memasuki periodisasi yang mulai landai. Artinya
tekanan intensitas tinggi itu tidak ada. Jadi pilihannya ini ada dua nih sebetulnya pertanyaannya. Satu yang torpedo Moskow dulu, apa yang Kanada sama Meksiko dulu yang dijawab nih. Kalau kita bicara torpedo Moskow, satu ada dua hal atau ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Ini dugaan saya, ini analisis. Kenapa uji cobanya jadi tertutup, tidak ditonton oleh penonton? Satu, karena lawannya Moskow, Rusia. Rusia ini kan belum lama ini karena perang Rusia-Ukraina kan di-ban oleh FIFA. Walaupun perkembangan terakhir kan sudah diangkat. Ban-nya terutama untuk sepak bolanya ya. Sepak bola usia mudanya, jadi dibolehkan. Cuma karena situasi ini sepertinya berhati-hati, itu satu, karena terkait lawannya. Yang kedua, itu tadi periodisasi yang sudah menjelang kompetisi, menjelang turnamen. Maka memilih lawan yang secara intensitas tidak terlalu memberikan tekanan pressure. Maka dipilihlah torpedo Moskow yang sebetulnya datang sekaligus uji coba dengan Persija juga gitu loh. Yang ketiga adalah untuk memberikan sebuah dorongan kepercayaan diri. Kita tahu di Jerman timnas U17 banyak kalah kan, 2 kali menang, 1 draw, 4 kalah. Nah, menjelang turnamen biasanya tim itu menyodorkan uji coba yang dengan lawan yang relatif ringan supaya satu, secara teknikal menghindari cedera, mengurangi pressure. Ketiga, supaya pemain makin lebih rileks menerapkan taktikal. Keempat, biar percaya diri. Buktinya kan menang dengan gol yang banyak, 4-0. Nah, ini adalah mekanisme untuk memboosting kepercayaan diri pemain. Arkan Kakak bikin 2 gol, Nabil Asura bikin 2 gol. Itu salah satu tujuan. Tujuan dari uji coba seperti itu. Nah, kenapa nggak Kanada, nggak Meksiko? Itu tadi pertimbangannya. Ini sudah memasuki periodisasi menjelang turnamen. Bukan periode yang tepat untuk menghadapi lawan yang memang jadi pesaing atau juga finalis dari Piala Dunia U17. Itu satu secara teknikal. Tapi kalau kita cek juga di TC Jerman kan nggak menghadapi tim nasional, menghadapinya klub. Nah, sepertinya Indonesia dengan posisi yang sangat underdog sebagai tuan rumah, belum pernah tampil di Piala Dunia U17 ini kan penampilan perdana kan. Nah, sepertinya ingin sengaja menyembunyikan kekuatan atau kualitas supaya jadi tetap misterius gitu loh. Jadi biarlah nanti pada saatnya saja di turnamen. Sepertinya saya agak menduga cara berpikir seperti itu gitu loh. Jadi biarkan saja lawan-lawan siapapun itu, mau Kanada dari CONCACAF dan Meksiko, meski sudah ada di sini, tidak tahu sekalipun. Meski nggak satu grup ya. Yang satu grup kan Ekuador, Panama, dan Maroko. Tapi sepertinya sengaja mau membuat timnas kita tidak terlalu terpantau, tidak kelihatan, misterius, tidak ketahuan kualitasnya itu. Ya, apalagi kan ini timnas U17 ya Bung Teo. Jadi memang antar negara juga tidak saling mengetahui ya, akan sulit untuk mencari scout. Mungkin hanya di turnamen-turnamen antar negara, seperti misalnya di Piala Asia U17, Piala Amerika U17. Nah, Indonesia kan juga nggak ikut di Piala Asia U17 ya kan, footage videonya terbatas. Ya. Walaupun footage individu juga ada, tapi kan pemain-pemain tertentu. Saya pikir hampir semua negara masih kesulitan mendapatkan dokumentasi filming video dari para pemain maupun tim lawan. Ya, jadi kuncinya di pertandingan pertama masing-masing negara, yaitu di pertandingan pertama pasti scoutingnya juga saling curi-curi, saling mencari kekuatan satu sama lain. Salah satunya kalau kemarin lawan Torpedo terbuka pasti akan ada yang nonton, ada yang ngamati pasti itu. Ya, dan mungkin kalau yang belum paham ya, ini periodisasi jadi bukan pelatih hanya menyusun program untuk latihan dari fisik, kemudian bagaimana taktikalnya, tetapi juga uji coba ini sudah diagendakan sejak awal ya. Jadi biasanya di awal ini menghadapi tim yang agak di bawah dulu, kemudian di pertengahan naik, semakin naik. Ini membuat akhirnya Indonesia pun bertemu tim-tim Bundesliga ini di akhir-akhir masa mereka di Jerman ya Bung Teo. Dan kemudian ketika di akhir masa training center biasanya menghadapi tim yang agak di bawah lagi, benar kata Bung Teo tadi. Selain untuk menghindari cedera juga untuk mengangkat moral tim ya, agar tidak mendapatkan kekalahan mungkin sebelum turnamen yang sebenarnya. Dan tadi Bung Teo sudah sempat menyinggung beberapa pemain, ada Arkan Kakak kemarin mencetak brace, Nabil Asura mencetak brace, ada tambahan kekuatan juga di timnas U17, Welber Jardim datang dari Sao Paulo, Amar Berkic datang dari Hoffenheim. Kalau Bung Teo sendiri melihat, akankah kemudian ada 1 atau 2 pemain dari Indonesia yang stand out di turnamen ini dan mencuri perhatian dari para talent scout dunia? Iya, semoga, saya berharap. Walaupun saya lihat kualitas pemain kita ini menonjol tapi nggak terlalu tinggi dibandingkan pemain lainnya.
Contoh di depan saya lihat Arkan Kakak dan Nabil Asyura memang agak berbeda. Sejak mereka mulai memperkuat timnas U16 memang kelihatan berbeda kedua pemain ini. Kalau di tengah Kaviatur kuat saya pikir ya. Lalu kalau di belakang Jiwangge dan Sultan Jaki juga kuat. Jadi saya pikir beberapa pemain itu outstanding lah untuk kelompok usianya mereka gitu loh. Tapi kita nggak bisa ngelihat sebuah kebintangan yang begitu luar biasa yang lebih. Tapi bolehlah kita mau bilang misalnya Arkan Kakak, Nabil Asyura di depan itu menonjol. Ya dan memang kalau kita lihat head to headnya juga nanti dengan bintang-bintang berbakat lain dari seluruh penjuru dunia ya Bung Teo. Karena Spanyol bahkan sudah dipastikan membawa Marc Guiu yang kemarin baru mencetak gol untuk Barcelona senior. Jerman juga kemungkinan membawa Noah Darvik ya. Ini kapten timnas. Sebetulnya kalau Spanyol kan Yamin Lamal itu kan, yang hebat itu yang sudah tampil untuk Barcelona, bikin gol bahkan untuk tim nasional juga ya. Dengan Marc Guiu memang baru 2 pekan terakhir naik tapi langsung cetak gol juga di timnas senior ya. Noah Darvik juga pemain Barcelona baru didatangkan dari Freiburg. Tapi apakah masuk apa enggak kita belum tahu nih. Karena mereka kan udah, apalagi Yamin Lamal udah masuk ke timnas senior. Ya, jadi memang yang kita akan tunggu tentunya adalah mungkin bakat-bakat yang belum terendus oleh tim-tim besar nanti mencuri perhatian di Surabaya, di Solo, di Bandung, di Jakarta. Tapi sekali lagi untuk timnas Indonesia sendiri yang terbaik dan kita harapkan adalah mereka bisa mencuri sebanyak mungkin ilmu dari tim-tim besar, dari negara-negara yang lebih sering tampil di ajang seperti ini dan kemudian bisa tampil selepas mungkin nanti Bung Tele di Piala 17. Ya yang penting percaya diri makanya kan. Kenapa? Karena yang dihadapi kan negara-negara yang sudah lebih pengalaman di level ini. Contoh di Asia aja kalau kita lihat Iran ini yang kelima mungkin ya. Bukan mungkin, kelima karena sudah 4 kali. Jadi ini kelima, Uzbekistan ini ketiga, Jepang ini ke-10, Korea Selatan ke-7. Jadi wakil Asia itu kan Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang, itu mereka sudah berpengalaman berkali-kali. Jadi udah terbiasa gitu loh. Nah sementara Indonesia ini untuk pertama kalinya. Jadi ini bukan hal yang gampang juga. Terutama nanti partai pembuka 10 November lawan Ekuador itu pasti bukan game yang mudah. Tapi semoga para pemain kita cepat cair, cepat ketegangannya cepat lepas, terus dia bisa bermain dengan baik. Ya jadi mungkin ini yang juga harus diperhatikan ya. Memang kita nggak bertemu Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, tapi yang kita hadapi Ekuador juga kalau kita lihat beberapa Ekuador tahun terakhir. Runner up loh, runner up. Iya, walaupun tidak membawa Kendry Paes ya, kan tapi Brazil yang pertama, Ekuador kedua, Argentina ketiga kan. Jadi Ekuador nggak bisa dianggap sepele dan juga. Bagaimana talent factory mereka ya dalam beberapa tahun terakhir juga sangat mencuri perhatian. Moses Caicedo salah satunya yang menjadi salah satu pemain termahal dunia. Kemudian ada Maroko, ini negara yang memang sedang naik daun beberapa tahun terakhir di Piala Dunia, cukup mencuri perhatian dan akademi mereka sedang bagus-bagusnya juga Bung Toel ya di negara ini. Ya itu makanya bukan lawan yang mudah lah. Saya pikir ini bukan lawan yang mudah, grup bukan lawan yang mudah, mungkin Panama lah. Kalau mau hitung-hitungan mau sedih ini Panama mungkin yang paling peluang kita untuk bisa meraih kemenangan. Ngakali lah ya gitu ya. Naik kemenangan ataupun seri atau apapun lah. Walaupun Panama juga sekarang mulai menggeliat sepak bolanya. Sejak 2018 seniornya masuk Piala Dunia Rusia, sekarang juniornya juga bukan yang pertama kalinya, yang ketiga kali juga kalau nggak salah. Jadi mereka juga punya development sepak bola yang bagus. Cuma saya pikir kalau dari deretan di grup lawan itu ya mungkin Panama lah. Kalau boleh diurutkan Panama, Maroko, Ekuador lah. Ekuador yang paling sulit mungkin di grup ini. Jadi terima kasih Bung Teo buat komentarnya. Kita berharap yang terbaik dan mendoakan yang terbaik tentunya untuk Bima Sakti dan skuadnya di Timnas U17. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik di turnamen besar yang pertama kalinya diikuti oleh Indonesia ini. Jadi terima kasih buat pemirsa Nal TV yang sudah setia menyaksikan Tiki Taka. Jangan lupa juga mungkin yang ingin datang langsung menyaksikan nanti di Surabaya Timnas Indonesia U17 pekan depan untuk beli tiketnya mulai sekarang. Dan saya Reza Pralita serta Bung Tommy Welly pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.